Padahal kita tahu pansus haji ini dibentuk oleh semua anggota fraksi di DPR. Bahkan ketua pansus haji merupakan kader Golkar yakni Nusron Wahid yang tak lain juga merupakan mantan ketum Banser Ansor sebelum Yakut Holil Kaumas tahun Ya. 2010 kalau nggak salah ya 2005 2010 kalau nggak salah pernah memimpin ya Ansor. Kemudian eh dan memang yang cukup menarik ya ketika mau terbentuk pansus haji ini yang cukup berkomentar cukup tajam adalah Luluk Nur Hamidah, kader PKB yang saat ini menjadi calon gubernur Jawa Timur ya. Luluk Nur Hamidah yaitu cukup intens memberikan komentar-komentar yang tajam terkait Ya, Bung Khairuddin, nampaknya agak sedikit kendala sinyal Agustus nih. dan kemudian tahu setelah dialih kembali PKB di bawah naungan PBNU. Karena kita tahu terbentuknya PKB tak lain adalah hasil dari ijtihad para ulama di NU untuk kemudian memiliki partai politik. Ya, kita pada waktu itu tim 5 dipimpin langsung oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin ya sebagai ketua tim 5, ada anggota dari Kiai Haji Akil Siroj ya, termasuk juga Caimin menjadi tim yang kemudian di bawah dari tim 5 itu. Itu Caimin juga ikut pada waktu itu. Dan pada waktu itu tim 5 yang kemudian dibentuk oleh PBNU memanggil beberapa orang, termasuk diantaranya mantan Sekjen PKB Lukman Edi, kemudian juga ada siapa namanya Sekjen PKB yang sekarang Hasanuddin Wahid, walaupun kemudian tidak hadir ya. Kemudian beberapa politisi seperti Gus Coy yang dipanggil ya untuk oleh PBNU terkait pengambil alihan PKB. Dan ternyata akhirnya kita tahu Muktamar ke-6 PKB di Bali berjalan dengan lancar ya hingga kemudian terpilih kembali Muhammad Iskandar atau Caimin untuk memimpin PKB kembali ya untuk 5 tahun ke depan dan Ya, kemudian memilih Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku wakil presiden untuk memimpin ketua Dewan Syuro PKB. Ini yang cukup menarik ya. Karena kita tahu yang membuat aturan ADART PKB awal adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin yang pada waktu ditugaskan oleh PBNU. Ya, jadi cukup menarik ya. Jajaran pemerintah jadi kita melihat kekuatan PKB di bawah Caimin cukup solid dan kuat ya untuk melakukan menahan serangan dari PBNU yang beringinan kembali mengambil alih PKB. Dan kita tahu Gus Yahya Stakuf juga menjelang muktamar PKB di Bali itu bertemu ya berkonsultasi dengan alasan bertemu terkait izin usaha pertambangan yang sudah dijanjikan akan diberikan kepada ormas diantaranya NU ya. Nah, tapi kan kita tahu ada agenda lain yakni terkait PKB ya. Dan ternyata setelah itu ada pernyataan yang menarik dari Garda Pemuda Bangsa atau apa itu yang dipimpin oleh Tommy Kurniawan, anggota DPR RI dari fraksi PKB yang siap ya melawan siapa saja yang mau mengambil alih kantor DPP PKB. Nah, ini cukup menarik yang kemudian ditanggapi sangat serius oleh Banser ya. Di saat yang sama ternyata ada serangan balik dari PKB ya, di mana kemudian ada sekelompok ulama ya yang kemudian berkumpul sekitar 300-an kiai di Bangkalan kemudian untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan atau kemudian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PBNU ya, dan akhirnya dibentuklah Majelis Penyelamatan Organisasi untuk kemudian diadakan muktamar luar biasa PBNU yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdus Salam Sahib. Nah, ini cukup menarik ya, di mana Gus Sahib ini kemudian membuat hotline ya untuk kemudian menerima aduan dari PCNU, PWNU di seluruh wilayah Indonesia terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PBNU. Ya, dan kemudian mereka mengatakan ya, mengklaim bahwa didukung oleh 300 PCNU di seluruh Indonesia ya, terkait kemudian pelanggaran-pelanggaran yang sudah mereka kumpulkan yang siap dibawa untuk kemudian menjadi. halo. Ya, nampaknya terputus pemirsa karena
sinyalnya mungkin agak kurang bagus. sampai Ya, 2029. 29 atau 28 ya. Itu cukup menarik nih. Ya, jadi apa namanya ada upaya saling serang ya. Jadi kalau kita lihat kekuatan hari ini memang terlihat kalau kita melihat arahnya ini kekuatan dari baik kekuatan Gus Yahya Khalil Stakuf ya selaku ketum PBNU dengan bawahan-bawahannya itu kemudian punya kekuatan yang cukup seimbang dengan Caimin yang sudah kemudian mendapatkan Kiai Haji Maruf Amin selaku ketua tim 5 yang memprakarsai PKB yang pada waktu itu PBNU untuk sekarang menjadi ketua Majelis Syuro PKB. Nah, ini sudah ada kekuatan yang seimbang ya. Memang ini juga semakin panas ya. Kemudian Pansus Haji pun sudah mulai bergerak yang memang sudah disahkan dibentuk ya dengan Nusron Wahid sebagai ketua pansusnya. Nah, ini juga cukup menarik ya. Karena Nusron Wahid sepertinya juga ada masalah pribadi dengan mungkin Gus Yakut atau Gus Yahya. Karena uh, Nusron Wahid itu merupakan ketua Banser sebelum Gus Yakut. Nah, ini jadi menarik ini. Ya karena sepertinya siapa siapa Nusron Wahid ini gagal untuk maju periode kedua menjadi ketua umum Banser ya. Sedangkan Gus Yakut itu sampai 2 kali ya, 2 periode. Dan sekarang sudah baru berhenti kemarin ya, digantikan oleh Adin Jauharudin ya. Jadi luar biasa. Dan yang terakhir ketika Tri Risma hari ini Menteri Sosial kemudian mengundurkan diri karena maju dalam Pilgub Jawa Timur, kemudian penggantinya bukan dari PDIP, tapi malah Saifullah Yusuf ya, Gus Ipul yang merupakan Sekjen PBNU yang juga merupakan wali kota Pasuruan. Nah, ini cukup menarik nih. Jadi artinya semakin mendapatkan tempat gengnya Gus Yahya di istana. Ya, tapi tadi Caimin sebagai wakil ketua DPR ya. Kemudian yang terbaru juga ya kakak dari Caimin yang merupakan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar itu kemudian rumah dinasnya digeledah oleh KPK dan disitalah sejumlah uang tunai dan beberapa berkas yang disita. Nah, ini juga cukup menarik nih. Jadi sepertinya ada saling sandra di sini ya, baik pihak Gus Yahya Stakuf juga punya kartu truf ya terkait gengnya Caimin, entah itu Caimin terkait kasus-kasus ketika menjadi menteri apa namanya Ketenagakerjaan dan Transmigrasi tahun 2012 ya, kasus yang kemudian sempat juga heboh menjelang deklarasi dirinya bersama Anies Baswedan. Kemudian kasus yang tadi ya berkaitan dengan kakaknya Abdul Halim Iskandar. Nah, itu juga sepertinya dijadikan apa sandra ya atau kemudian saling tawar ya. Sedangkan Caimin ya kemudian yang sudah kemudian membentuk pansus yang disetujui semua fraksi ini sedang menggenjot ya untuk kemudian melakukan pemanggilan secara langsung terhadap Gus Yakut Khalil Qaumas selaku Menteri Agama. Bahkan Pansus Haji sudah memanggil 2 kali Gus Yakut namun tidak hadir ya. Bahkan ada salah satu saksi ya dari Kementerian Agama bagian Dirjen Kementerian Agama yang dipanggil yang kemudian tidak hadir ya dengan alasan sedang bertugas ke Saudi Arabia di Arab Saudi ya. Namun kemudian tim pansus saja tidak punya eh, punya cara lagi langsung didatangi Kementerian Agama. Ternyata orang yang dimaksud berada di tempat kedapatan ya tertangkap tangan berada di tempat ya tidak kemudian sedang di Arab Saudi. Ya ini cukup menarik juga. Artinya memang di pansus haji pun cukup panas ya. Bahkan pansus mengancam jika panggilan ketiga Gus Yakut tidak hadir maka meminta polisi untuk menjemput paksa. Nah, jadi sudah ada semacam saling sandra kasus di sini ya. Dan memang yang sangat kemudian cukup membuat panas itu ya terkait pansus haji ya karena tadi ada temuan terkait 3.503 jemaah haji khusus yang berangkat tanpa mengantre entah itu furoda atau apa ya tadi terkait juga kuota yang tidak sesuai dengan kesepakatan DPR yang kemudian itu apa namanya dipermasalahkan dan memang melanggar aturan ya yang kemudian ini akan semakin panas ya dan tentunya tadi dengan masuknya Gus Ipul artinya memang PBNU masih mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi ya terbukti dengan dipilihnya Saifullah Yusuf selaku Sekjen PKB Sekjen PBNU untuk menjadi Menteri Sosial ya artinya masih mendapatkan dukungan ya sedangkan
PKB yang sudah merasa kuat ya dengan dukungan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin yang kemudian menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro, itu juga bisa melakukan serangan balasan ya tadi dengan menggerakkan pansus haji ya. Namun juga tadi ternyata ada serangan balik lewat KPK ke Abdul Halim Iskandar, kakak dari Caimin yang merupakan Ketua DPD PKB Jawa Timur. Nah, ini akan makin panas ini. Artinya kita lihat mereka akan saling sandra ya. Apakah nanti kemudian terjadi deal atau apa? Apakah kembali ke masing-masing ya PKB diurus PKB, PBNU yang ngurus PBNU atau apa? Tapi ini yang jelas merupakan bagian dari untuk unjuk kekuatan dari masing-masing pihak ya, baik pihak Caimin maupun pihak Gus Yahya Khalil Stakuf. Sampai kapan ini apakah kemudian akan semakin memanas menjelang langsarnya Presiden Jokowi? Ya tergantung juga nanti kekuasaan yang baru atau istana baru itu akan memihak kemana. Nah ini yang akan sangat menarik ya. Ya kita tahu hubungan Caimin dengan Prabowo cukup baik ya, apalagi sebelumnya memang Caimin ya digadang-gadang menjadi wakil Prabowo dan bahkan Gerindra dan PKB sudah membentuk koalisi. Namun karena tak kunjung ya Caimin diumumkan sebagai wakil Prabowo, akhirnya ketika ada tawaran menjadi wakil dari Anies, PKB langsung menyeberang bergabung ke Nasdem dan PKS kan, walaupun akhirnya Demokrat harus keluar dari koalisi perubahan. Tapi yang jelas kita lihat ya setelah tanggal 20 Oktober akan sepanas apa, atau tadi menjelang 1 bulan inilah ya, karena tadi kalau sudah digeledah KPK kemudian diambil barang bukti kan KPK harus menjelaskan ini uang apa sebagai barang bukti apa, kan harus memberikan klarifikasi konferensi pers dan status dari Abdul Halim Iskandar itu apa, dan kemudian juga kinerja pansus haji apakah benar akan kemudian memanggil paksa Gus Yakut atau seperti apa. Yang jelas ini posisinya akan semakin panas ya menjelang berakhirnya masa kekuasaan Presiden Jokowi. Ya. Seperti itu. Ya, kalau kita lihat tadi juga dari DPR ada pernyataan bahwa sebelum ada pergantian DPR yang baru, nanti kasus ini akan diselesaikan. Artinya selesai sebelum pergantian presiden. Nah, pertanyaan menariknya adalah akhirnya akan seperti apa? Karena ini upaya saling sandra ini saya pikir menarik sekali, seperti apa yang dijelaskan oleh Bung Khairuddin Khoir, yaitu antara PBNU dan PKB. Dan memang kalau kita lihat semakin ke sini semakin mengarah kepada terbongkarnya dalam tanda kutip ya kasus-kasus suap menyuap, kemudian tadi kuota haji dan lain sebagainya. Sebenarnya ini sangat memalukan ya untuk kedua belah pihak ya, antara PBNU dan PKB. Nah, pertanyaan seriusnya sebenarnya ini ada kaitannya nggak, Bung Khairuddin Khoir, dengan apa namanya Presiden Joko Widodo yang hari ini berkuasa? Karena kalau kita lihat kan seperti yang Bung Khairuddin sampaikan tadi, bahwa Mensos ternyata yang menggantikan Menteri Sosial bukan dari PDIP, tapi malah justru dari PBNU, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Gus Ipul, yang mana beliau adalah Sekjen PBNU. Nah, sebenarnya ada apa di balik itu semua, Ki Khairuddin Khoir? Apakah ini dalam langkah apa namanya sebagai salah satu batu loncatan Jokowi atau seperti apa, Bung Khairuddin? Silakan. Kalau saya boleh menganalisis ya atau menduga ya, ini juga mungkin ada kaitannya dengan akun Fufu Fafa yang sedang ramai di X. Ini cukup menarik ya, karena akun Fufu Fafa ini menjadi perbincangan yang menarik oleh netizen ya, apalagi dengan gaya detektif Conan aja kalah ya sama netizen Indonesia yang mampu mengurai ya, kemudian mengotak-atik dan kemudian menggali jejak digital akun Fufu Fafa sampai 10 tahun ke belakang. Ya karena kan akun Fufu Fafa ini yang diduga dimiliki oleh Gibran ya, yang punya akun Fufu Fafa dan itu dibenarkan oleh pakar telematika Roy Suryo ya, itu dengan komentar-komentar yang rasis, kemudian diskriminatif, bahkan menghina personal seorang Prabowo Subianto dan keluarganya. Ini kan cukup menarik ya.
Dan bahkan kenapa kemudian apa namanya ini bisa menjadi cukup menarik ya karena ternyata akun Fufu Fafa ini beberapa waktu yang lalu menghapus hampir 2.000 ya hampir 1.000 lebih apa Postingan namanya bahkan 2.000 ya 2.000 lebih 2000 lebih. komentarnya ya. Jadi awalnya akun Fufu ya postingan di Kaskus itu ada 5.000 lebih postingan. Namun kemudian setelah viral dan kemudian jadi trending topik di X, itu tinggal 2.900 sekian postingan. Artinya kan dihapusin yang 2.000 lebih. Betul. Nah, jadi ada semacam kepanikan, kepanikan yang melanda, ya bahkan sampai istana, ya sekelas Menkominfo Budi Aris Setiadi sampai berkomentar ya bahwa itu bukan akunnya Mas Gibran dan lain sebagainya Iya, dan iya, iya, iya. apa namanya Langsung pasang konfirmasi badan dari dia ya. Gibran pun ya ketika kemudian ditanya oleh apa namanya wartawan pun kan ya toyambuh ya kotanya saya tanya yang punya akun itu ya kan yang punya akun diduga dia. Jadi pertanyaan jawabannya mengambang seperti biasa seperti ngelesnya sang ayah ya nggak tahu kotanya saya. Jadi ketebak ya sepertinya bisa jadi apa konflik antara PKB dan PBNU dibuat semakin panas ya apalagi Hmm, tadi pansus saja sudah mulai mau melakukan pemanggilan terhadap Gus Yakut, kemudian juga apa namanya tiba-tiba KPK menggeledah rumah dinasnya Kakak Caimin Abdul Halid Iskandar, Menteri Desa PDTT, ya ini kan akan semakin menarik ya. Kemudian Gus Ipul, Sekjen PBNU jadi Menteri Sosial, menggantikan Tri Risma hari ini yang mundur. Ya betul. sebelumnya Kiai Haji Ma'ruf Amin apa menerima ya jabatan sebagai ketua Dewan Syuranya PKB. Ya. Artinya ini sengaja ya dipasang-pasang orang yang kuat di masing-masing pihak agar serangannya semakin apa serangannya makin besar nih ya eskalasi konfliknya semakin besar dan tadi untuk tadi bisa jadi mengalihkan terkait akun Fufu Fafa yang sedang viral Hmm, ini nggak jadi ya. Nah, karena oke. tadi ya bahkan kan tadi diduga kuat akun Fufuafa ini membuat marah Prabowo Subianto ya. Ya karena tadi komentarnya sudah personal banget dan tidak kemudian bahkan ya sudah sampai hinaan yang luar biasa ya, sampai menyebut Betul. pendukungnya Prabowo ketika Prabowo menang di 13 provinsi tahun 2014 itu sebagai provinsi terbelakang. Kemudian ya tadi menghina anak sematawayangnya Prabowo, Pak Prabowo-nya juga dihina-hina ya, kemudian juga semuanya ya. Jadi luar PKS. biasa. Ya, artinya artinya dan jika kemudian itu terbukti punya Gibran ya, sambil menunggu apakah kemudian tiba-tiba ada kambing hitam atau ada stuntman yang kemudian tiba-tiba ngaku bahwa itu punya akun dirinya atau apa, ya kita nggak tahu lah ya seperti. Tapi yang jelas bisa jadi ini juga untuk mengalihkan isu akun Fufu Fafa yang viral. Nah, ini namanya menyusahkan ini ya, Fufu Fafa. Iya, iya, Kalau iya. akun Kaskus memang namanya agak aneh-aneh ya. Iya. Jadi itu Dan sepertinya ya. Jadi saya menduganya itu juga ya, menduganya itu termasuk iya,